Baik, selamat datang di tutorial penggunaan sistem PPL untuk mahasiswa yang akan mengikuti PPL. Sebelumnya akan login terlebih dahulu ke sistem eGanesha dengan user dan password yang sudah didapat. Nah, setelah berhasil login, nanti mahasiswa akan mengklik sistem PPL. Langsung saja, ini sudah ada tampilannya dari sistem PPL, yang dimana juga ada menu dari dashboard, profil, pendaftaran PPL, dan riwayat PPL. Baik, yang pertama itu ada menu dashboard, yang dimana akan tertera nama dari mahasiswa masing-masing, ada jadwal pelaksanaan PPL, ada pengumuman PPL. Baik, yang kedua, menu profile akan menunjukkan data profil mahasiswa seperti NIM, NISN, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email SSO, email, semester, SKS kumulatif, micro teaching, dan prodi. Biasanya di sini akan terletak foto dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, itu pengenalan dari profil mahasiswa pada sistem PPL. Mohon dicek apakah sudah sesuai profilnya dengan data pribadi Anda sendiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada menu pendaftaran PPL, di mana prasyarat mengikuti PPL itu yang pertama lulus micro teaching, lulus PPL awal, minimal 120 SKS, dan minimal semester 8. Adapun tentang pendaftaran itu sudah ditunjukkan dari tanggal berapa dan berakhirnya dari tanggal berapa. Nah, ketika pada saat pendaftaran PPL diterima, maka statusnya akan diterima, diarahkan untuk melengkapi data pendaftaran. Yang menu keempat itu ada namanya riwayat PPL. Untuk riwayat PPL, masing-masing mahasiswa akan memilih periode PPL. Saya pilih periode PPL PLPBD 2020 ganjil. Di sini ada 7 menu yang akan diisi oleh mahasiswa maupun yang akan dicek oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada menu detail, yang kedua ada program kerja, yang ketiga jurnal harian, dan yang keempat blog, dan yang kelima itu unggah berkas, dan yang ketujuh diskusi daring, dan yang terakhir itu ada penilaian. Pada menu detail, adik-adik mahasiswa akan bisa melakukan pengecekan nama sekolah, nama kepala sekolah, nama dosen pembimbing, dan nama guru pamong. Jika terdapat kesalahan dalam detail data ini, adik-adik bisa melaporkan kepada admin yang bersangkutan. Nah, untuk adik-adik mahasiswa yang melaksanakan PPL, itu juga akan bisa melihat data sekolahnya seperti di bawah ini. Selain sekolah, adik juga bisa melihat data guru seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu pengisian program kerja. Sebelum melakukan penyusunan proker kerja, harap dilakukan diskusi dengan dosen pembimbing dan guru pamong sebelum diajukan. Mahasiswa yang akan melaksanakan PPL memilih rentang pelaksanaan PPL. Sebagai contoh, memulai kegiatan PPL itu dari tanggal 3 bulan 8 2020, berakhirnya saya menggunakan contoh tanggal 12 bulan 9 2020. Silakan disimpan. Setelah mahasiswa memilih rentang pelaksanaan PPL, selanjutnya akan mengisi uraian program kerja minimal 5 untuk yang diajukan. Silakan tambah uraian program kerja. Nomor ini silakan dipilih. Saya menggunakan nomor 1 karena ini
kegiatan program kerja yang pertama. Untuk rentang kegiatan, uraian proker nanti akan mempengaruhi uraian pada jurnal harian. Silakan dipilih untuk rentang kegiatannya. Jika muncul notif merah pada keterangan, ini harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Misalnya saya kasih contoh. Setelah itu disimpan. Untuk uraian yang sudah dibuat, itu juga adik-adik bisa melakukan edit atau hapus jika dirasa ada kesalahan. Diingatkan lagi, untuk uraian program kerja itu minimal 5 agar bisa diajukan ke pembimbing dan guru pamong. Ini sudah ada 5 uraian program kerja. Jika dirasa sudah benar, mahasiswa bisa mengajukan proker yang sudah dibuat dengan klik tombol ajukan. Nanti akan muncul notif seperti ini, mohon dibaca dengan baik. Pastikan program kerja dan uraiannya sudah benar sebelum divalidasi oleh dosen, pembimbing, dan guru pamong. Jika dirasa sudah benar, silakan klik ajukan. Nah, akan muncul notif program kerja berhasil diajukan. Jika mahasiswa sudah melakukan pengajuan program kerja, maka akan muncul notif meminta validasi. Mohon menghubungi guru pamong dan dosen pembimbing untuk meminta validasi program kerja yang sudah diajukan. Untuk program kerja yang sudah diajukan dan sudah disetujui oleh guru pamong dan dosen pembimbing, maka akan muncul notif valid. Berarti uraian program yang sebelumnya sudah diajukan disetujui. Langkah selanjutnya adalah pengisian jurnal harian. Pengisian jurnal harian bisa dilakukan ketika program kerja yang diajukan itu sudah divalidasi. Seperti contoh di bawah ini jurnal hariannya masih kosong karena saya belum menambahkan kegiatannya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, silakan tambahkan kegiatannya dengan klik tambah kegiatan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jurnal harian yang akan diisi hari ini sesuaikan dengan program kerja. Saya contohkan, untuk hari ini saya memilih program kerja penilaian ekstrakurikuler. Untuk tanggal kegiatan secara otomatis sudah diinputkan oleh sistem. Untuk waktu kegiatan silakan diisi. Dan selanjutnya untuk kegiatan bisa diisi. Untuk kegiatan yang diinputkan harus sesuai dengan program kerja yang dipilih. Setelah itu silakan disimpan. Ketika kegiatan sudah diinputkan, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Mahasiswa yang sudah menambahkan kegiatan juga bisa melakukan pengeditan jika dirasa kurang atau penghapusan jika dirasa salah. Ketika mahasiswa sudah melakukan penambahan kegiatan, mahasiswa juga bisa mengunduh jurnal harian. Dengan klik unduh jurnal harian, nah, maka akan muncul seperti tampilan di bawah ini. Silakan diklik untuk mengecek jurnal harian yang sudah diinputkan. Ini hanya sebagai contoh. Langkah selanjutnya adalah membuat artikel blog. Contoh di sini masih kosong. Silakan nanti adik-adik menambahkan artikel blog dengan klik buat artikel blog. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Adik-adik silakan masukkan judul dari artikel blog yang akan dibuat. Untuk tanggal, adik-adik bisa menyesuaikan. Setelah semua sudah terisi, silakan klik simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada tanggal, ada judul, dan status yang belum diajukan. Nah,
Di mana artikel blog itu dibuat, silakan diklik aksi. Di sini ada menu preview, konten, edit, dan hapus. Untuk pengisian artikel blog, itu silakan klik konten. Nah, nanti adik-adik bisa menambahkan paragraf dan foto. Foto ini menyesuaikan dengan kegiatan. Yang pertama, saya memilih foto dari kegiatan. Silakan diklik unggah untuk memperlihatkan foto yang sudah diunggah. Nah, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Jika dirasa salah, bisa dihapus. Setelah gambar atau foto yang sudah diunggah, selanjutnya adik-adik akan mengisi kegiatan dengan mengklik paragraf. Silakan diisi sesuai dengan artikel blog yang ingin dibuat. Adik-adik juga bisa melakukan edit seperti jenis tulisan, ukuran tulisan, penebalan, atau garis bawah. Jika dirasa sudah benar, silakan klik simpan. Jika ingin melakukan pengeditan dan penghapusan, di sebelah kanan sudah tersedia tombol edit dan tombol hapus. Untuk memindahkan gambar, adik-adik bisa mengklik tombol ini. Ini artinya tombol untuk menurunkan urutan konten. Yang tadinya di atas, sekarang berpindah ke bawah. Nah, jika gambar diposisikan ke atas, maka adik-adik bisa klik naikkan urutan konten. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah benar, silakan klik tombol close. Setelah artikel blog dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu mengajukan artikel blog. Silakan adik-adik memilih aksi, lalu lakukan preview, dicek apakah sudah benar. Setelah itu klik tombol ajukan. Mohon dibaca notif yang muncul. Pastikan artikel blog yang ditulis sudah sesuai sebelum diajukan untuk dinilai. Silakan klik ajukan. Maka akan muncul notif bahwa artikel blog berhasil diajukan dan untuk dinilai. Mohon dicermati tampilan di bawah ini. Jika sudah diajukan, maka statusnya akan berubah menjadi sudah diajukan. Sistem PPL ini dilengkapi dengan menu unggah berkas untuk melakukan pengumpulan berkas secara online dan tersimpan dengan baik. Untuk nama jenis berkas ini nanti akan disesuaikan oleh admin. Mohon diperhatikan info untuk rentangan unggah berkas seperti berikut. Untuk keterangannya silakan dicermati dengan baik apa yang diminta atau jenis format apa yang diminta. Contoh, izin dari sekolah mitra dalam bentuk PDF. Silakan dilakukan unggah berkas dengan klik tombol unggah berkas. Silakan pilih berkas yang akan diunggah. Silakan diunggah. Ini hanya sebagai contoh. Ingat, untuk keterangan silakan disesuaikan dengan format yang diminta. Untuk berkas yang sudah diunggah, silakan dicek pada lampiran. Demikian tutorial penggunaan sistem PPL. Apabila ada kendala teknis dalam penggunaan sistem PPL, silakan adik-adik menghubungi admin LP3M. Terima kasih.